Nah, apakah ada 3 AFSEK ini melakukan pidana? Hah? 3 AFSEK ini melakukan hukum pidana? Ini masalah hak, ini masalah HAM. Jangan diskriminatif. Sanksi itu berat sekali. Masa sanksi pemecatan? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun Anda berada? Ini ada berita viral sobat tentang dipecatnya 3 petugas AFSEK yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. 3 orang ini menjemput Habib Bahar bin Smith di bandara setelah turun dari pesawat, dan di mana pada saat penjemputan itu terdapat juga tangan Habib Bahar Smith itu dicium oleh petugas tersebut. Nah, di sini di dunia maya terjadi heboh akibat video yang beredar tentang AFSEK yang menjemput Habib Bahar Smith di bandara ini. Nah, ini menjadi berita yang cukup viral sobat di kalangan masyarakat. Nah, bagaimana sobat, apa yang terjadi sebenarnya dengan kondisi pemecatan 3 orang ini? Nah, di sini kita akan mendengar pernyataan langsung dari Habib Bahar Smith tentang berita 3 orang petugas AFSEK yang menjemputnya saat turun dari pesawat ini dipecat oleh atasannya. Baik, kita simak videonya sobat. Tentang 3 AFSEK bandara yang dipecat karena mencium tangan saya dan karena mengawal saya. Ini adalah perbuatan zalim, perbuatan yang semena-mena, sewenang-wenang, kekuasaan yang disalahgunakan. SOP. Kalau memang SOP, kenapa hanya Bahar bin Smith? Berapa banyak Habib-Habib, Kiai-Kiai, Ustadz-Ustadz yang dikawal oleh AFSEK? Kenapa AFSEK itu tidak dipecat? Apakah karena Habib-Habib, Kiai-Kiai itu dekat dengan pemerintah, sedangkan Bahar bin Smith selalu mengkritik pemerintah? Ayo, Angkasa Pura jawab. Siapa namanya? Vicky Satari, Holik, jawab. Bukankah kalian berkata bahwasanya SOP AFSEK tidak boleh mengawal penumpang siapapun penumpangnya? Tapi kenapa ketika ada oknum-oknum artis atau artis-artis dari luar negeri datang, kenapa dikawal? Bukankah itu melanggar SOP? Hah? Kenapa tidak dipecat? Kalian sewenang-wenang, mentang-mentang kalian berkuasa. Kalian tidak memperdulikan. Mereka adalah pecinta yang menghormati orang yang dicintainya. Apakah kalian bisa menyalahkan cinta? Oke lah, mereka salah, melanggar SOP karena tidak ada di tempat jaga. Bukankah bisa kalian berikan SP1, SP2 peringatan pertama, peringatan kedua? Kenapa langsung main pecat? Kalau mau main pecat, kenapa tidak kalian pecat semua AFSEK yang mengawal artis-artis, yang mengawal para tokoh-tokoh, yang mengawal para Habib-Habib, Kiai-Kiai yang dekat dengan pemerintah? Kenapa tidak dipecat? Satu jawabannya. Bukan karena AFSEK-nya, bukan karena pengawalannya, karena Bahar bin Smith-nya. Itu jawabannya. Dan ingat, saya tidak akan pernah diam. Akan saya lawan, akan saya hadapi siapapun. Ingat kalian komisaris-komisaris, akan saya lawan, akan saya hadapi Angkasa Pura II atau siapapun yang telah merampas hak 3 AFSEK. 3 AFSEK, mereka punya anak, mereka punya istri. Kalian rampas haknya. Akan saya hadapi kalian semua. Saya tidak akan tinggal diam. Akan saya hadapi, akan saya lawan. Saya tidak akan diam. Tidak. Ini masalah cinta. Mereka cinta. Mereka cinta. Kalaupun itu satu kesalahan, dan bukan hanya sekali 2 kali ini. Dulu pernah ada polisi mencium tangan saya, terus tahu-tahu ada yang foto. Polisi tersebut kena hukuman disiplin di penjara. Logikanya gampang saja. Jikalau mereka melanggar SOP, SOP-nya kan tidak boleh mengawal penumpang. Tidak boleh mengawal penumpang. Berarti siapapun penumpangnya nggak boleh dikawal. Nah terus bagaimana? Kita umpamakan saja tokoh-tokoh, artis dikawal. Habaib, Kiai, dan kami punya jejak digital tersebut. Kami punya jejak digital. Ada Habib-Habib, Kiai, Ustadz-Ustadz dikawal sama AFSEK. Bukankah itu melanggar SOP? Kenapa tidak kalian pecat?
kalau memang melanggar SOP. Ini namanya diskriminatif. Jawabannya Bahar bin Smith. Karena Bahar bin Smith yang mereka kawal. Karena Bahar bin Smith yang mereka cium tangannya. Andaikan yang lain, nggak bakal kalian pecat. Kalian telah mengambil hak-hak mereka. Saya tidak akan berani melihat. Sekitar 20 dari 35 oknum-oknum polisi yang terkait dengan kasus Sambo, ada yang tidak dipecat. Padahal terlibat kasus pembunuhan. Tapi ada yang tidak dipecat. Salah satunya Baradae. Baradae tidak dipecat. Jawab kalian para penguasa. Terus Widi, ada yang bernama Widi, petugas bea cukai yang memaki warganet dengan sebutan babu. Dia hanya diberi hukdis, hukuman disiplin, tidak dipecat. 5 orang PNS Bojonegoro yang dihukum disiplin karena tidak masuk kerja dan kumpul kebo, mereka tidak dipecat. Jumat 25 Februari 2022, kasus pemalsuan surat swab di Bandara Sweta oleh oknum Afsek, tetapi hanya dinonaktifkan, tidak dipecat. Kecuali seperti di Ambon, ketahuan ada Afsek bawa narkoba, dipecat, itu jelas. Karena itu adalah pelanggaran. Itu suatu pelanggaran berat, narkoba, melanggar hukum pidana. Nah, apakah ada 3 Afsek ini melakukan pidana? 3 Afsek ini melakukan hukum pidana? Ini masalah hak, ini masalah HAM. Jangan diskriminatif. Kalau mau SOP, SOP semua. Kenapa hanya Bahar bin Smith? Banyak habaib, kiai, ustadz yang dikawal Afsek. Kenapa Afsek tidak dipecat? Kenapa hanya Bahar bin Smith? Saya akan lawan kalian. Saya akan hadapi kalian. Saya akan membela hak 3 Afsek tersebut. 3 Afsek yang dimana hak-hak mereka telah kalian rampas dengan zolim, dengan kesewenang-wenang kalian, dan dengan penyalahgunaan kekuasaan kalian. Baik sobat, di sini kelihatan sekali Habib Bahar Smith begitu emosional sobat, dan begitu terpukul dengan dipecatnya 3 orang petugas Afsek di Bandara Soekarno-Hatta yang telah mengiringin dia keluar dari pesawat, di mana salah satunya telah mencium tangan Habib Bahar Smith. Nah, di sini beliau sungguh meminta keadilan bagi ketiga orang ini. Yang beliau pertanyakan kenapa harus dipecat. Karena kenapa? Ya, beliau berpikir itu bukan suatu kejahatan. Dan kita tidak tahu sobat, pelanggaran ini menurut pihak yang berkepentingan memang melanggar SOP. Dan di sini Habib Bahar mempertanyakan kenapa langsung dipecat? Apa tidak ada SP1, SP2 kah untuk karyawan tersebut yang melanggar aturan? Nah, di sini sobat, kita akan coba dengar bagaimana tanggapan ahli hukum, yaitu Refli Harun. Baik, kita simak sobat. Yang namanya perlakuan-perlakuan khusus kepada habaib, kepada para ulama dan lain sebagainya, termasuk juga pada penguasa, pada pejabat, pada pengusaha, itu hal yang jamak kita lihat sehari-hari di Bandara Suta. Ya, seperti pengalaman saya tadi, bukan pejabat utama, ya, hanya komisaris BUMN, tetapi karena yang bersangkutan adalah masih kerabat presiden, dijemput hampir di pintu kedatangan pertama itu ketika masuk gedung itu. Padahal kan seharusnya kan di imigrasi. Sekali lagi, pelanggaran SOP tentu kita tidak bisa benarkan. Tapi sekali lagi saya ulangi dengan 3 catatan. Ya. Pertama, harus berlaku juga kepada siapapun, whoever. Jangan hanya berlaku kepada Habib Bahar, ya. Karena saya juga punya pengalaman, pengusaha lewat-lewat begitu aja, ya, kerabat penguasa diperintahkan untuk dijemput dekat Garbarata oleh di gedung pertama masuk oleh bahkan dirutnya pada waktu itu, ya. Kemudian mereka itu satu. Jadi ada prinsip non diskriminatif. Yang kedua yang harus kita pahami adalah sanksi itu berat sekali. Masa sanksi pemecatan? Nah, ya kan? Nah, yang ketiga harusnya ya dibikin dong semacam apa ya, hak untuk membela diri. Bayangkan orang membunuh aja itu ada hak untuk membela diri. Ini kok nggak ada hak membela diri, main dipecat saja. Ya, mudah-mudahan partai buruh dan juga kelompok pro buruh itu memperkarakan hal ini. Biar sekalian bahwa negara ini bukan negara sembarangan gitu, tapi negara hukum. Hukum harus ditegakkan. Masa pelanggaran SOP langsung berbuah pemecatan? Baik sobat, itu adalah tanggapan dari Refli Harun, seorang pakar hukum.
Nah, di sini memang beliau mempertanyakan pola perlakuan terhadap apa yang telah dilakukan oleh 3 orang APSEK Bandara Soekarno-Hatta ini. Karena dari pengalaman pribadi beliau, dia juga sering melihat tokoh pejabat yang memang digiring atau memang dikawal oleh petugas APSEK di bandara ini. Beliau selaku ahli hukum ingin jangan sampai terjadi diskriminasi terhadap perlakuan. Contoh dengan adanya pemecatan 3 orang pegawai APSEK tersebut. Karena menurut pengalaman pribadi beliau, juga beliau sering melihat ada tokoh atau pejabat yang memang didampingin juga sama petugas APSEK di bandara. Dan beliau kepingin dari pihak ibaratnya yang dipecat itu ada hak untuk membela diri. Karena kan negara kita kan negara hukum. Nah, di sini kalau saya pribadi sobat, saya cuman bisa merasakan akibat dari pemecatan ini. Karena 3 orang ini tentu punya keluarga ya, punya anak istri. Apalagi nih sekarang dalam kondisi bulan puasa. Dan juga ya nggak lama lagi ada lebaran. Bagaimana perasaan keluarga mereka yang mengetahui orang tuanya serta-merta langsung dipecat. Itu suatu kesedihan ya. Akan menjadi suatu kesedihan yang mendalam bagi keluarganya. Selama ini orang tuanya mencari nafkah dan tiba-tiba ada pemecatan dari pihak perusahaan. Tentu ini menjadi suatu duka yang mendalam bagi keluarga tentunya. Karena bagaimanapun juga sobat, pada zaman sekarang tidak mudah kita mencari pekerjaan. Dan tentu kebutuhan keluarga mungkin tidak bisa ditunda ya. Apalagi tentu sedikit banyak petugas-petugas yang telah dipecat ini tentu mempunyai anak yang dalam usia sekolah tentunya. Kalau saya dari sisi itu sobat, saya nggak mau bicara dari sisi yang lain gitu. Tadi juga disampaikan oleh Habib Bahar untuk baratnya ada upaya bagaimana bisa membela 3 orang petugas APSEK yang di bandara yang telah mengiringi beliau keluar dari pesawat. Bagaimana dia akan membelanya dengan segala kemampuannya. Baik itu sobat, ada berita viral yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kita berharap hal ini bisa clear ya, bisa publik ketahui apa sebenarnya yang ibaratnya yang bisa dilihat secara objektif. Dan tentu kalau memang ada upaya hukum dari pihak yang dipecat, kita akan saksikan ke depannya bersama seperti apa. Baik sobat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.